Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ansarihi wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila musanifi kitabi jawahir al-kalamiyah wa usul furu'i anna Allah tawashahum bi rahmah wa yusakinhum al-jannah wa yu'ibarakatin wa karamatihi fi dunya akhirah man hadiru hadzal majlis al-mubarak al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasul awwalu. Al-mabhasu tawi pembahasan al-awwalu kang pertama iku fil imani tetep ing dalam nerangaken masalah iman billahi ing Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu maha sucine Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Kita beranjak pada pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan iman. Iman kepada Allah. Soal kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan. Kaifaiku hale kepriye al imanu utawi ngimani billahi ing Allah subhanahu wa ta'ala ijmalan kelawan gemblengan, kelawan umum. Bagaimana cara kita mengimani Allah secara umum? Wa utawi imanu billahi subhanahu wa ta'ala iku anna ataqida. Iku anna ataqida yen to ngiyakini sapa kita, yen to nekotaken sapa kita annallaha ing temsetuhune Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku muttasifun. Iku muttasifun kang anduweni zat kang anduweni sifat bijami'i sifatil kamali. Kelawan sekabehane pira-pira sifat sempurna. Wa munazzahun lan den sepeak lan den bersihaken. Wa munazzahun lan den bersihaken an jami'i sifatin nuqsani. Wa munazzahun lan den bersihaken to bersih an jami'i sifatin nuqsani saking sekabehane pira-pira sifat kurang. Nah, apa yang disebut dengan iman kepada Allah secara umum? Nah, jawabannya kita meyakini bahwa Allah itu memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan dan terbebas bersih dari semua sifat-sifat kurang, sifat-sifat kekurangan. Jadi hanya kesempurnaan yang itu milik Allah, sementara Allah tidak memiliki kekurangan satupun. Nah, ketika kita meyakini bahwa Allah itu memang memiliki sifat-sifat sempurna tanpa ada kekurangan sama sekali, maka iman kita dianggap iman kepada Allah secara sempurna. Nah, soal kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Kaifaiku hale kepriye al imanu utawi ngimani billahi ing Allah subhanahu wa ta'ala tafsilan kelawan cara diperinci. Lah terus bagaimana cara iman kepada Allah tetapi secara penjelasan yang rinci? Tadi kan penjelasan sing umum, saiki penjelasan sing rinci ya apa? Jawabe huwa utawi al imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan iku anna ataqida yen to nekotake sapa kita, yen to ngeyakini sapa kita. Annallah ing temsetuhune Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku mausufun. Iku mausufun kang den sifati, kang anduweni sifat bil wujudi kelawan sifat wujud. Bil wujudi kelawan sifat wujud maknane wujud iku ana. Allah itu ada. Wal qidamilan wis dingin. Wal baqailan tetep kekal. Wal mukhalafati lan nulayan lil hawadisi marang pira-pira kang anyar teka.
wal qiyami lan jumenengi binafsihi kelawan zatiyai Allah, wal wahdaniyati lan anduweni sifat ijen, wal hayati lan gesang, wal ilmi lan ngaweruhi, wal qudrati lan anduweni kuwasa, wal iradati lan anduweni kersa, wasam'i lan midanget, wal basori lan bisa ningali, wal kalami lan bisa berbicara lan bisa gunem. Wa annahu lan temen setuhune Allah iku hayyun zat kang gesang, alimun zat kang ngaweruhi, qadirun zat kang kuwasa, muridun zat kang ngersakaken, samiun zat kang midanget, basirun zat kang ningali, mutakalimun zat kang bisa berbicara. Nah, kalau iman secara perinci, kalau mau dipreteli satu persatu, maksudnya iman itu nopo? Yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat wajib. Sifat-sifat wajib ya Allah, mulai dari Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayyun, sama', basor, kalam, qadirun, dan seterusnya. Nah, nanti akan penjelasan lebih rinci. Allah itu wujud, Allah itu ada, dan adanya Allah itu adalah sebuah keharusan. Nah, kenapa kok ngoten? Karena manusia itu adalah ciptaan. Manusia itu adalah orang yang diciptakan. Manusia itu diciptakan, berarti ada yang menciptakan. Sinten niku Allah. Nah, berarti adanya manusia itu karena diciptakan mengharuskan adanya Allah. Nah, itu contoh kecil. Nah, dan seterusnya beberapa sifat-sifat wajib Allah yang nanti akan dijelaskan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifal i'tiqadu bil wujudi lillahi ta'ala. Kaifa iku hale kepriye al i'tiqadu utawi nekotaken bil wujudi kelawan onone lillahi marang Allah taala. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa Allah itu wujud? Piye carane agar kita itu bisa yakin bahwa Allah itu ada? Jawab, wa utawi i'tiqad bil wujudi lillah iku anna ataqida yen to ngeyakini sapa kita annallaha ta'ala annallaha ing temen setuhune Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah iku maujudun zat kang wujud wa anna wujudahu lan temen setuhune wujude Allah bidzatihi iku bidzatihi kelawan zate Allah laisa kang ora ana iku biwasitati syai'e laisa kang ora ana apa wujuduhu iku biwasitati syai'in tetep kelawan lantaran perkara wa anna wujudahu lan temen setuhune wujude Allah iku wajibun hukume wajib la yumkinu kang ora mungkin apa an yal haqahu yen to ngiringi ing wujuduhu apa adamun ora ana. Nah, bagaimana kita bisa meyakini bahwa Allah itu ada? Allah itu ada, caranya adalah kita meyakini bahwa Allah itu ada, mewujud. Dan wujudnya Allah itu karena zatnya sendiri, karena Allah sendiri. Allah itu tidak tercipta. Dalam arti kalau Allah tercipta berarti Allah ada yang menciptakan, tapi tidak seperti itu. Allah ada dengan zatnya sendiri, laisa biwasitati syai'in. Tidak sama sekali menggunakan perantara apapun, gak ono wasilahe sama sekali. Itu adalah Allah. Beda dengan manusia. Manusia itu tercipta
diciptakan karena ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Nah, manusia tidak bisa tercipta dengan sendirinya karena butuh kholik, butuh Allah. Nah, tetapi manusia bisa menciptakan sesuatu. Misalnya manusia bisa menciptakan pulpen, akhirnya membuat pulpen. Tetapi kemampuan untuk bisa menciptakan dari siapa? Ya dari Allah. Nah, lagi-lagi kembali lagi bahwa semuanya itu adalah kembali ke Allah. Sehingga tidak bisa manusia mengaku sebagai Tuhan. Manusia mengaku sebagai Tuhan. Artinya dia bisa menciptakan sesuatu. Lah dia sendiri diciptakan kok bisa menciptakan sesuatu dan dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, niki mboten angsal. Wa anna wujudahu wajibun, dan wujudnya Allah itu hal yang wajib yang tidak mungkin diiringi dengan ketiadaan. Ya. Allah itu ada, itu sifatnya wajib karena ketika tidak ada Allah maka manusia dan alam seisinya ini maka juga tidak ada. Nah, sehingga mengetahui bahwa Allah itu ada, itu hukumnya wajib doruri, wajib yang benar-benar sangat penting sekali untuk diketahui, dan itu memang sudah layak dan sudah sewajarnya untuk diketahui oleh semua orang, baik itu umat muslim atau yang tidak muslim atau non muslim. Semua harus meyakini bahwa Allah itu memang wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifal i'tiqadu, kaifa iku hale kepriye al i'tiqadu tawi ngeyakini bil qidami ing sifat kidame lillahi tetap keduanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa meyakini sifat qidamnya Allah? Allah itu lalu. Bahasanya qidam itu berarti sudah ada sejak dulu. Wa utawi i'tiqad bil qidamillah iku anna ataqida yen tong yakini sapa kita anallaha ing temen setuhune Gusti Allah iku qadimun. Iku qadimun zat kang qadim, zat kang dingin. Nakni ngersakaken sapa kita annahu ing temen setuhune Allah iku mawujudun wujud ana qabla kulli syai'in dalam sadurunge saben-saben suci. Wa annahu lan temen setuhune Allah iku lam yakun ora ana sapa Allah iku ma'duman. Iku ma'duman dadi ora ana. Fi waktin ing dalam suci waktu minal awqati saking pira-pira wektu. Wa anna wujudahu lan temen setuhune wujude Allah iku laisa ora ana iku lahu tetep keduwene wujuduhu apa awalun kawitane. Bagaimana cara kita meyakini sifat qidamnya Allah? Jawabannya, kita meyakini bahwa Allah itu qadim. Maksudnya piye? Nah, ini kita menghendaki, yang kita maksud adalah annahu mawujudun qabla kulli syai'in. Allah itu ada sebelum semuanya ada. Allah itu sudah ada sebelum alam seisinya ada. Maka itu disebut sebagai qidam. Allah itu lebih dulu. Tetapi jangan diartikan berarti lebih dulu. Oh, berarti Allah itu adalah yang paling awal tercipta. Enggak. Kembali lagi ke awal bahwa Allah itu sudah ada secara zatnya sendiri tanpa perlu ada yang menciptakan. Nah, kemudian adanya alam semesta itu baru diciptakan setelah Allah, atas kuasanya Allah. Nah, alam seisinya itu tercipta atas kuasanya Allah, alam seisinya tercipta berarti alam seisinya itu ada karena Allah. Nah, oleh karena itu Allah disebut zat qadim. Wa annahu lam yakun ma'duman fi waqtin minal awqati. Dan sesungguhnya
Allah tidak menjadi tiada di segala waktu. Allah tidak menjadi tiada di segala waktu. Berarti Allah itu ada di semua waktu. Baik sejak zaman dulu sampai hari kiamat dan seterusnya, Allah itu pasti ada. Wa anna wujudahu laisa lahu awalun, dan wujudnya Allah tidak bergantung, tidak ada kaitannya dengan awal, tidak ada awalnya. Nah, ini berarti kita meyakini bahwa Allah itu wujud, harus benar-benar meyakini secara tegas, secara penuh, tidak boleh ada jika, maka dan seterusnya. Tidak boleh ada batasan-batasan. Allah itu ada, tidak ada awalnya. Allah itu juga tidak ada akhirnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, 4 soal ini bisa kita pahami secara bersama-sama. Semoga 4 soal ini yang berkaitan dengan iman. Pertama berkaitan dengan iman, pengertian iman, cara kita mengimani secara global, secara umum. Terus kemudian cara kita mengimani secara rinci. Rinci itu berarti Allah memiliki sifat-sifat wajib. Sing biyen ana ndek kitab Aqidatul Awam dan seterusnya. Selanjutnya bagaimana cara kita meyakini adanya Allah, wujudnya Allah. Ya, kita meyakini bahwa Allah wujud secara zatnya, tidak memiliki perantara apapun. Dan wujudnya Allah itu adalah wajib adanya, tidak mungkin diiringi dengan ketiadaan. Lalu kemudian bagaimana kita meyakini bahwa Allah punya sifat qidam? Kita meyakini bahwa Allah adalah qadim. Allah adalah zat yang qadim. Yang maksudnya adalah Allah itu ada, sudah ada sebelum segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada. Dan Allah tidak pernah hilang. Allah tidak pernah hilang di segala waktu. Artinya Allah itu memang ada di segala waktu. Dan adanya Allah, wujudnya Allah tidak perlu ada awalan. Juga tidak perlu nanti ada akhiran dan seterusnya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang i'tiqad selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.